Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Khotimah, NIM A1J118.001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin sebagai tugas praktek mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia dengan dosen pengampu Bapak Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Kelenjar endokrin merupakan sekelompok sel yang berfungsi mensekresikan senyawa kimia atau hormon dan mendistribusikan melalui peredaran darah menuju sel, jaringan, dan organ yang memerlukan target. Sistem endokrin mengendalikan proses tubuh melalui zat kimia. Sebagian besar zat kimia ini disekresikan di dalam kelenjar. Kelenjar endokrin terletak di seluruh tubuh dan masing-masing kelenjar mengandung sekelompok sel khusus yang menyekresikan hormon langsung ke dalam aliran darah diedarkan ke seluruh tubuh. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang terletak di beberapa bagian tubuh. Organ-organ tersebut memproduksi hormon yang berbeda dan dengan fungsi yang berbeda pula. Hormon adalah zat kimia yang dibawa dalam aliran darah ke jaringan dan organ, kemudian merangsang hormon untuk melakukan tindakan tertentu. Sistem endokrin sangat berpengaruh pada banyak proses kehidupan yang melibatkan reproduksi, pertumbuhan, kekebalan tubuh, dan menjaga keseimbangan fungsi internal tubuh. Kelenjar dari sistem endokrin meliputi yang pertama hipofisis, di mana organ ini terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus yang pertama adalah lobus depan atau hipofisis anterior, menghasilkan 4 hormon, yaitu yang pertama thyrotropin stimulating hormone atau TSH, kemudian yang kedua growth hormone atau GH untuk merangsang pertumbuhan otak. Yang ketiga gonadotropic hormone yang terdiri dari follicle stimulating hormone atau FSH, luteinizing hormone atau LH, dan prolaktin. Kemudian yang keempat ada adrenocorticotropin hormone atau ACTH. Selanjutnya pada bagian lobus tengah atau hipofisis intermediate menghasilkan melanocyte stimulating hormone atau MSH yang berfungsi memberi warna gelap pada kulit. Yang terakhir ada bagian lobus belakang atau hipofisis posterior menghasilkan 2 hormon, yaitu antidiuretik hormone atau ADH dan oksitosin. Selanjutnya yang kedua, pineal. Organ ini terletak di posterior hipotalamus dan mensintesis hormon melatonin. Hormon melatonin ini mempengaruhi sekresi gonadotropin releasing hormone atau GnRH, LH, FSH, dan menghambat kerja ovarium, sehingga mempengaruhi siklus seksual dan siklus haid, pertumbuhan gonad, perkembangan seks sekunder. Yang ketiga ada tiroid dan paratiroid, di mana tiroid berbentuk seperti kupu-kupu terletak di bawah laring, menghasilkan hormon tiroksin atau T4, triodotironin atau T3, dan kalsitonin. Fungsi kelenjar tiroid ini adalah untuk mengatur kegiatan metabolik, merangsang oksidasi, mengatur penggunaan O2 dan pengeluaran SO2, mempengaruhi perkembangan susunan saraf, dan merangsang pertumbuhan. Sedangkan pada paratiroid terletak di belakang kelenjar tiroid dan menghasilkan paratormon yang berfungsi untuk metabolisme kalsium dan fosfat. Kemudian yang keempat ada timus, terletak di dalam mediastinum di belakang osternum dan menghasilkan hormon timus dan hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Fungsi kelenjar timus ini adalah untuk mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan sebagai imunitas tubuh. Selanjutnya yang kelima ada kelenjar adrenal, terletak di bagian atas setiap ginjal, kanan maupun kiri, menghasilkan hormon kortikosteroid dan epinefrin yang bereaksi terhadap stres, menjaga tekanan darah, serta mengatur metabolisme.
Kemudian yang keenam ada pankreas, berada di bagian belakang lambung dan menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula darah. Kemudian yang ketujuh ada testis yang terletak di dalam skrotum dan menghasilkan hormon testosteron yang berperan penting dalam pengaturan pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan adalah ovarium, menghasilkan estrogen dan progesteron untuk perkembangan seks sekunder dan untuk menyiapkan endometrium untuk menerima hasil konsepsi serta mempertahankan laktasi. Tadi penjelasan saya tentang sistem endokrin. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.